Ini saya debat dengan Pak Kiai, 3 orang Kiai debat. Sebenarnya saya sudah nggak mau berdebat, tetapi mereka memaksa saya. Saya puasa 3 malam di puncak. Tuhan, kuatkan lidah hambamu ini, pakai hambamu ini yang hina ini untuk memuliakan dirimu. Amin. Maka debatlah dengan 3 orang Kiai. Mari kita lihat menit ke-5 saja, Mas. Saudara-saudara, saya pelajari buku-buku hamba Nabi yang selama ini saya benci. Saya baca Injil, saya baca semuanya. Dalam buku dialog antara Islam dan Kristen, selalu dalam buku itu yang menang Muslim. Tapi hari ini ya, pasti saya menang. Ya selalu dalam itu. Buku-buku yang saya baca, katanya ada nubuat dalam perjanjian baru dan perjanjian lama bahwa Muhammad akan datang. Saya bilang kalau ada sesuatu ayat ada Muhammad dalam Injil, saya masih sholat. Tidak ada satu tahu. Itu saya tertangkap. Saya bukan belajar sembarangan, tetapi saya sungguh-sungguh bahwa tidak ada nama dalam jadi maupun dalam bentuk kata atau hukum kata Bapak nanti boleh ungkapkan. Kita akan baca ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Ini tatanan apa Pak? Oke, tatanan. Yang kedua, kalau memang Muhammad itu Nabi, tentu ada saksi yang boleh menguatkan. Seperti Musa dituntun ditemani oleh Harun, ada Nabi penolong pembantunya waktu itu. Apa ungkapan-ungkapan bahwa Muhammad Nabi hanya ungkapan dari beliau sendiri. Nah, kalau orang Nasrani atau orang Yahudi pada zaman itu meminta pertanyaannya jawab kepada Rasulullah, apa bukti engkau Nabi? Tunjukkan satu mukjizat. Kalau Muhammad itu adalah Nabi, tentu dia menunjukkan ada bukti beliau Nabi. Tetapi tidak ada satu ayat Al-Quran yang menunjukkan Muhammad punya mukjizat. Kalau ada mukjizat dalam Al-Quran, saya masuk di sana sekarang ini. Tunjukkan satu ayat bahwa Muhammad punya mukjizat dalam Al-Quran. Tetapi apa yang saya baca di dalam Al-Quran tentang mukjizat. Katakan kepada mereka bahwa mukjizat Mereka gelisah. dan saya adalah orang-orang yang mati seperti kamu semua. Dia tidak minta macam sekarang ini sedang menanti mukjizat. Sudah 1400 tahun sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jadi saya nggak takut. Ini ada yang bertanya secara pribadi kepada saya, Bapak Saifuddin Ibrahim, tolong dijawab latar belakang dan status Muhammad dan perkawinannya. Muhammad itu tidak diketahui bapaknya, aslinya tidak diketahui. Saya sudah punya buku dan hadis-hadis Nabi. Saya beli banyak sekali buku hadis itu. Sampai 25 juta rupiah hanya untuk membeli buku hadis Mr. M. Perkawinan yang dikenal Muhammad adalah 11, tetapi perkawinan Muhammad banyak sekali terjadi 23 kali perkawinan. Istrinya banyak. Ada wanita-wanita yang datang kepada Nabi dan tidak dikawini, hanya tidur beberapa saat, pergi lagi. Itu ada ayatnya, surat ke-33 ayat 50, jelas sekali ayat itu. Istri Nabi ada namanya Sofia. Sofia itu istri dari kepala suku Bani Kinana. Dia dengar cantik. Dia bawa tentara, kemudian dia rebut
istrinya ditiduri malam hari itu, suaminya dibunuh di depan matanya setelah mengambil harta dan kekayaan. Hadisnya jelas semua, hadisnya dan cerita ada semua. Ini bukan mengarang, bukan omongan saya. Kalau ada yang komplain, baca hadis sebanyak-banyaknya, bukunya ada. Status istri Muhammad dan namanya banyak: Khadijah, Zainab. Zainab ini adalah menantunya sendiri yang dikawininya malam itu juga. Gitu. Jadi ada kisah ketika suatu malam Nabi datang ke rumah Zaid, anak angkatnya. Tetapi Zaid tidak ada, hanya menemukan istrinya Zaid namanya Zainab. Pakaiannya tersingkap. Dia tutup mata kembali. Subhanallah. Besok pagi dia datang lagi ke Zaid. Hei Zaid, ta'an. Zaid, kesini kamu. Wajib alaika an tutalliq zawjaka. Kamu wajib menceraikan istrimu. Kaifa ana utalliq zawji? Bagaimana mungkin saya menceraikan istri saya? Ana Nabi. Saya Nabi dan kamu harus mengikuti kata-kata saya. Hari itu Zaid menceraikan istrinya, lalu Nabi tidur dan menikah dengan istri Zaid tanpa wali dan saksi. Itulah perkawinan Nabi tanpa wali dan saksi. Ahli sejarah Islam semua mengakui Nabi menikah tanpa wali dan saksi. Dia bilang, saya dikawinkan oleh Allah pada malam hari itu. Buka surat kelima, surat ke-33 ayat 50, ayat 37. Ada surat ke-33 ayat 37. Perlu dibacakan enggak? Nah, coba dibaca. Kayaknya orang Kristen ini nggak percaya banget ya dengan saya. Saya ini ahli Al-Quran dari kecil, sudah hafal Quran. Bapak nggak percaya banget. Artinya saja mas. Dan ingatlah ketika